Salam jumpa kembali dalam program Bina Iman Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesehatan dan juga sukacita. Hingga hari ini lagi-lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, kiranya berikan kami kesiapan hati, kesiapan pikiran agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah. Pada suatu hari ada seorang anak muda dari suku Indian. Ia datang menemui kepala sukunya untuk berkonsultasi. Anak muda ini bertanya, "Kakek, mengapa saya sangat sulit untuk mengembalikan atau untuk mengendalikan kemarahan dan emosi saya? Apa yang harus saya lakukan?" Jawab si kakek, "Dalam budaya kita percaya bahwa dalam diri ini ada dua serigala. Serigala pertama berwarna hitam. Ia penuh dengan emosi, kemarahan, cemburu, duka, egois, sombong, dan mementingkan diri sendiri. Lantas di sisi lain ada serigala putih yang menjadi lambang dari kebahagiaan, sukacita, ketenangan, kerendah hatian, kemurah hati, dan juga peduli terhadap sesama. Ada damai sejahtera." Setiap hari kedua serigala ini saling bertarung di dalam diri manusia. Setelah mendengar kisah ini, anak muda ini kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Kalau keduanya saling bertarung, kira-kira siapa yang menang, Kek?" Kakek itu menjawab, "Serigala yang menang adalah serigala yang engkau beri makan setiap hari." Umat yang terkasih, dari kisah tadi kita tahu bahwa di dalam hidup kita, di dalam diri kita selalu ada dua sisi. Respon kita dalam menyikapi dan menghadapi suatu permasalahan atau situasi tertentu. Kira-kira sisi manakah yang seringkali menjadi pilihan kita? Dari bacaan dan kisah ini, hari ini kita akan bersama-sama belajar soal pengendalian diri. Bacaan kita dalam ayatnya yang keempat mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tidak hanya soal lidah seorang murid, tetapi juga Allah memberikan pendengaran yang semakin tajam. Maksud ayat ini jelas, di mana kita diharapkan untuk ikut aktif terlibat dalam berkata-kata,
hadir bagi mereka yang lemah, memanjatkan doa dan juga memberikan dukungan. Namun menarik Ibu Bapak Saudara kalau kita perhatikan dalam ayat yang selanjutnya, terkhusus dalam ayat yang ke-6. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dari ayat ini kita bertanya-tanya, loh, mengapa? Mengapa harus seakan-akan kita ini pasrah untuk dipukuli, untuk dianiaya, untuk disakiti sedemikian rupa? Mengapa kita tidak bisa melawan? Mengapa kita tidak harus membalasnya begitu? Mengapa kita tidak bisa? Ayat ini menunjukkan bahwa ada saatnya lidah kita sebagai seorang murid digunakan untuk berkata-kata, tapi ada masanya juga bagi kita masuk dalam proses pengendalian diri, yaitu untuk berhenti dan diam. Di saat situasi yang ada tidak mengenakan hati, kita sedih, kita terluka, kita disakiti, maka jangan pernah lari. Ini adalah waktu kita untuk berhenti dan kita diam. Ini adalah bentuk dari proses kita mengendalikan diri. Tapi diam bukan sembarang diam. Diam ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena di dalam diam, di dalam keheningan, kita dapat mengalami penyembuhan batin, kita mengalami perjumpaan bersama dengan Allah, kita mengalami transformasi diri, pemurnian, perasaan damai dan tenang. Sekalipun kita berada di tengah kesesakan yang menyakitkan. Teringat kisah Yesus yang memberikan reaksi diam saja saat ia masuk ke kota Yerusalem dan kemudian ia dipuji dan dielu-elukan. Tapi kita juga teringat bahwa Yesus saat diadili pun juga ia diam saja. Yesus merespon dengan diam karena ia tahu bahwa di saat orang-orang memuji atau mungkin orang-orang yang pada akhirnya berkata, "Salibkan dia," Yesus pun tetap diam. Dari diam kita diberikan waktu untuk mendapatkan kesadaran penuh. Untuk tidak gegabah, untuk bijak dalam menghadapi setiap masalah. Dalam diam kita memperoleh ketenangan dan keyakinan bahwa Allah akan setia ada bersama dengan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini kita belajar untuk bersama-sama, mari kita berkata-kata melalui lidah seorang murid. Hadir bagi mereka, memberi semangat bagi mereka yang sakit dan lemah. Tapi kita juga diajar untuk senantiasa setia dan juga mampu mengendalikan diri saat diterpa sakit dan duka. Masuklah dalam ruang hening, masuklah dalam keheningan, dan kita akan menemukan Allah di dalam keheningan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau boleh kembali mengingatkan kami akan pentingnya memberi jarak, memberikan waktu, berdiam dalam hening bersama dengan Allah. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak terlalu sibuk akan keriuhan pekerjaan dan aktivitas kami. Kami tidak terlalu sibuk dan berfokus pada setiap permasalahan kami. Tetapi ajar kami untuk dapat masuk ke dalam ruang keheningan bersama dengan Engkau. Memaknai setiap persoalan dalam hidup kami dengan pikiran yang terbuka, agar kami tidak gegabah, agar kami dapat mengendalikan diri kami, dan kami dapat semakin bijaksana.
Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam satu hari ini. Lindungi kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.